Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan bahasan suku banyak. Pada kali ini yang akan saya bahas adalah pembagian suku banyak. Pembagian suku banyak itu terbagi menjadi dua. Yang pertama dengan menggunakan teknik porogabit, sudah saya jelaskan pada video yang ketiga. Ya. Kemudian kali ini yang akan saya bahas adalah pembagian suku banyak dengan menggunakan bagan Horner. Ya. Jadi pada kesempatan ini yang akan saya bahas bagaimana cara pembagian pada suku banyak dengan menggunakan bagan Horner. Untuk memahami bagaimana cara pembagian suku banyak dengan menggunakan bagan Horner, silahkan simak penjelasan saya berikut. Ya. Jadi pembahasannya itu pembagian yang B itu pembagian suku banyak dengan bagan Horner. Bagan Horner. Nah, lebih konkretnya akan saya berikan contoh. Contoh satu begitu. Tentukan hasil bagi dan sisa jika 2x pangkat 4 min x pangkat 3 plus 2x kuadrat plus 3x min 10 begitu dibagi x min 1. Nah, jawab. Nah, kita di awal ini harus membuat bagan Horner terlebih dahulu. Membuat bagan Horner. Bagan Hornernya seperti ini. Nah, ini adalah suku banyak berderajat 4. Kalau suku banyak berderajat 4, maka sukunya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti nanti kalau yang dibagi itu berderajat 4, maka nanti ini ada 5 unsur. Nah, yang pertama itu koefisien X pangkat 4, itu 2. Berikutnya koefisien X pangkat 3, berarti min 1. Begitu. Kemudian koefisien X kuadrat, ini adalah 2. Koefisien dari X adalah 3. Gitu. Sementara konstantanya adalah min 10. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau dia berderajat 4, maka di sini ada 5 unsur. 5 unsur 1, unsur 2, unsur 3, unsur 4, unsur 5. Unsur pertama ini koefisien dari X pangkat 4. Ini koefisien dari X pangkat 3. Ini koefisien dari X kuadrat. Ini koefisien dari X. Ini adalah konstanta. Jadi kalau nanti misalkan berderajat 5, ini misalkan yang dibagi itu berderajat 5, itu misalkan, maka ini nanti unsurnya tambah 1. 1, 2, 3, 4, 5 berarti kalau nanti ini berderajat 5, unsurnya ini ada 6. Nah, jadi pangkat 5, pangkat 4, pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1 konstanta. Ya, itu caranya. Bagan Hornernya seperti ini. Nah, ini tambah gitu. Tambah seperti yang sudah saya jelaskan pada video kedua. Nah, perhatikan di sini. Kalau di sininya itu dibagi oleh X min 1,
pembaginya ada X-1, maka di sini posisinya 1. Jadi kalau ini X-1, maka di 1. Caranya kemudian adalah caranya 2 turun di sini. Nah, kemudian untuk mendapatkan unsur di sini maka 1 dikalikan 2. 1 dikalikan 2 itu kan 2, maka masuk sini. 2. Kemudian dijumlah. Min 1 ditambah 2 itu 1. Untuk mendapatkan unsur di sini, nah, maka 1 dikalikan 1. 1 dikalikan 1 di sini. Dan untuk mendapatkan unsur di bawahnya ini, maka ditambah. Maka ini 3. Gitu. Selanjutnya, untuk mendapatkan unsur di sini adalah 1 dikalikan 3 adalah 3. Kemudian untuk mendapatkan unsur di sini, dengan menjumlahkan 3 tambah 3 adalah 6. Begitu. Kemudian, untuk mendapatkan unsur di sini, 1 dikalikan 6, berarti 6. Nah, untuk mendapatkan unsur yang terakhir ini, min 10 ditambah 6 adalah min 4. Saya ulangi lagi. Yang pertama, kalau ini yang dibagi itu berderajat 4, maka ini nanti isinya 5. Ada 5 unsur. 5 unsur. Yang pertama ini koefisien X pangkat 4. Yang kedua ini koefisien X pangkat 3. Yang ketiga ini koefisien X kuadrat. Ini. Yang keempat ini adalah koefisien dari X. Sementara min 10 ini ada konstanta di sini. Nah. Kemudian kalau pembaginya X min 1, maka di sini 1. Maka di sini 1. 1. Kemudian 2 ini tidak ada unsur di sini itu. 2 ditambah 0 itu 2. Nah. Kemudian untuk mendapatkan unsur ini, mah 1 dikalikan 2. 1 dikalikan 2 itu 2, masuk sini. Nah, masuk sini. Untuk mendapatkan unsur ini dengan menjumlah min 1 sama 2. Jumlah. Min 1 ditambah 2 adalah 1. 1. Ini. Kemudian untuk mendapatkan unsur ini, 1 dikalikan 1 maka akan ke sana. Nah, 1 dikalikan 1 kan 1. Nah, kemudian ini jumlah, 2 ditambah 1 itu 3. Untuk mendapatkan unsur ini, maka 1 dikalikan 3. 1 dikalikan 3 adalah 3, maka masuk sini. Nah, ini dijumlah 6. Untuk mendapatkan unsur ini adalah 1 dikalikan 6. 1 dikalikan 6 kan 6, itu masuk sini. Kemudian untuk mendapatkan ini adalah dengan menjumlah min 10 tambah 6, itulah min 4. Nah, ini merupakan sisa. Nah, ini sisa. Sementara ini nanti adalah hasil bagi. Hasil bagi. Singkat dengan HB. Yang ditanyakan di situ itu adalah, siapa dia? Hasil bagi. Yang sekarang saya singkat dengan HB adalah. Perhatikan. Kalau dia berderajat 4, maka ini ada 5. Ada 5 unsur, ini berarti berderajat 4. Ini, hasil bagi ini, ada berapa unsur? 1, 2, 3, 4. Kalau ada 4 unsur, maka ini berderajat 3. Ini berderajat 3. Jadi, hasil baginya cukup banyak berderajat 3. Yaitu 2x pangkat 3. Begitu. Berarti karena 1 itu 1x kuadrat, berarti tulis x kuadrat. 3 berarti ini plus 3x plus 6. Ini hasil baginya. Nah, nanti bandingkan dengan cara lorok HP. Kemudian sisanya saya singkat dengan S, sisanya itu adalah min 4. Jadi inilah bagaimana cara menentukan hasil bagi dan sisa pada pembagian suku banyak dengan menggunakan
bagan Horner. Ya, seperti itu. Nah, lebih jelasnya lagi akan saya berikan contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Nah, tentukan hasil bagi dan sisa jika X pangkat 5 min 2X pangkat 4 plus X pangkat 3 min 3X kuadrat plus X plus 1. Dibagi X plus 2. Maka jawab. Maka langkah pertama untuk menyelesaikan apa namanya ini pembagian suku banyak ini dengan menggunakan Horner, kita harus membuat bagan Horner. Bagan Horner kita buat begitu. Nah, karena ini berderajat 5, maka di sini nanti ada 6 unsur. Nah, karena ini berderajat 5, pasti ada 6 unsur. Pertama adalah koefisien dari X pangkat 5 adalah 1. Nah, 1. Kemudian koefisien dari X pangkat 4 adalah min 2. Kemudian koefisien dari X pangkat 3 adalah 1. Sama ini 1. Kemudian koefisien dari X kuadrat adalah min 3. Koefisien dari X adalah 1. Kemudian konstantanya adalah 1. Jadi kalau ini berderajat 5, maka di sini ada 6 unsur. Unsur yang pertama, koefisien dari X pangkat 5 adalah 1. Unsur yang kedua, koefisien X pangkat 4 adalah min 2. Unsur yang ketiga, koefisien dari X pangkat 3 adalah 1. Unsur keempat, koefisien dari X kuadrat adalah min 3. Unsur kelima, koefisien dari X itu sama dengan 1, kemudian konstantanya 1. Nah, kemudian kita tarik begini, ini adalah tambah. Ini adalah tambah. Kemudian karena ini pembaginya X plus 2, perhatikan di sini. Kalau dia pembaginya X min 1, maka ini 1. Nah, kalau pembaginya X plus 2, maka di sini min 2. Jadi kalau ini pembaginya X min 1, maka ini 1. Kalau ini pembaginya X plus 2, maka ini min 2. Gitu. Kita lanjutkan. 1 ini turun 1. Untuk mendapatkan unsur yang ada di sini seperti jawab tadi, min 2 dikalikan 1 itu min 2. Min 1 dan 2 itu min 2. Min 2. Kemudian dijumlah, min 2 ditambah min 2 itu sama dengan min 4. Untuk mendapatkan unsur di sini, min 2 dikalikan min 4, itu adalah 8. Min 2 dikalikan min 4 itu adalah 8. Untuk mendapatkan unsur di bawahnya dengan menjumlah, berarti 9. 1 tambah 8. Untuk mendapatkan unsur di sini, maka min 2 dikalikan 9 adalah min 18. Untuk mendapatkan unsur di bawahnya, min 3 ditambah min 18 itu min 21. Untuk mendapatkan unsur di sini, berarti min 2 dikalikan 21, min 21. Berarti plus 42. Nah, ini plus 42. Karena min 2 dikalikan min 21 itu plus 42 di sini berarti. Untuk mendapatkan unsur di bawahnya jumlah, berarti ini 43. Untuk mendapatkan unsur di sini, berarti min 2 dikalikan 43. Min 86. Min 86. Karena min 2 dikalikan 83 itu min 86. Kemudian ditambah ada min 85. 1 ditambah 86. Nah, inilah namanya sisa. Nah, ini sisa. Tempat terakhir ini sisa. Sementara ini itu adalah hasil bagi yang saya singkat dengan HB.
Coba amati ada berapa unsur ini? 1, 2, 3, 4, 5. Karena ini ada 5 unsur, maka dia berderajat 4. Tadi di sini tadi kalau ada berderajat 5, ini ada 6 unsur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini berderajat 5. Kalau di sini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 unsur, maka ini hasil baginya berderajat 4. Nah, ditulis. Nah, tulis ini. Berarti ini nanti yang pertama yang dicari itu hasil bagi. Disingkat adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ada 4 unsur, berarti berderajat 4. 1 X pangkat 4. Berarti saya tulis X pangkat 4. Berarti berikutnya min 4X kuadrat. Sorry, 43. Pangkat 4, pangkat 3. Ini pangkat 2. Plus 9X kuadrat, ini pangkat 1. Min 21X, ini konstanta. Plus 4, 3. Sementara sisanya adalah yang terakhir ini. Min 8, 5. Nah, itulah bagaimana cara pembagian cukup banyak dengan menggunakan honor contoh yang kedua. Nah, berikutnya, agar lebih paham lagi. Agar lebih paham lagi. Contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga. Nah, contoh yang ketiga. Tentukan hasil bagi dan sisa jika 3X pangkat 4 plus 2X kuadrat min 5 dibagi 2X min 4 misalkan. Ya. Maka jawab. Yang pertama, kita harus membuat bagan Horner. Karena ini berderajat 4, maka di nanti ada 5 unsur. Nah, 5 unsur. Itu ingat, ini tuh bisa ditulis. Nah, ingat, ini tuh bisa ditulis. Nah, ingat, itu kan 3X pangkat 4 plus 0X pangkat 3. Karena pangkat 3-nya tidak ada, bisa tulis 0X pangkat 3. Pangkat 2-nya berarti 2X kuadrat. Pangkat 1-nya tidak ada, berarti plus 0X min 5. Jadi suku banyak ini, berderajat 4 ini bisa ditulis seperti ini. Karena kebutuhannya, kalau dia berderajat 4, maka di sini nanti ada 5 unsur. Nah, ada 5 unsur. Maka harus dibentuk seperti ini untuk memasukkan atau untuk dimasukkan ke bagan Horner. Maka karena berderajat 4, ini butuh 5. Yang pertama adalah koefisien X pangkat 4. Ini 3. Berikutnya koefisien X pangkat 3 adalah 0. Berikutnya koefisien X pangkat 2 adalah 2. Koefisien dari X adalah 0. Koefisien dari konstanta adalah min 5. 1, 2, 3, 4, 5. Karena berderajat 4, ini butuh 5 unsur. Ini ditambah. Nah, kalau pembaginya itu 2X min 4, maka di sini nanti adalah 2. Silakan renungkan, kenapa itu? Simak contoh-contoh sebelumnya. Jadi kalau ini 2X min 4, ini 2. Gitu ya. Nah, caranya seperti tadi. Ini 3 turun. Untuk mendapatkan unsur di sini 2 kali yang 3 adalah 6. Kemudian untuk mendapatkan unsur di bawahnya itu ditambah. Berarti ini 6. Untuk mendapatkan unsur di sini 2 kali 6 berarti 12. Untuk mendapatkan unsur di bawahnya dengan menjumlah berarti 14. Nah, untuk mendapatkan unsur di sini 2 dikalikan 14 28. Untuk mendapatkan unsur di bawahnya ditambah 0 tambah 28 adalah 28. Untuk mendapatkan unsur di sini adalah 2 dikalikan 26. 2 dikalikan 28 yaitu 56. Untuk mendapatkan unsur di sini adalah 51. Ditambah min 5 tambah 56. Nah, inilah posisinya sisa.
Dan inilah posisinya hasil bagi, gitu ya. Itu posisi hasil bagi. Maka bisa disimpulkan yang pertama, hasil baginya adalah ini 1, 2, 3, 4. Kalau 4 pasti berderajat 3. Nah, berderajat 3. Berarti ini 3x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat ditambah 14x ditambah 28 sebagai konstantanya. Kemudian berikutnya adalah sisa. Sisanya berapa? Ya ini 51. Nah, begitu caranya. Nah, untuk memahami lagi, misalkan saya mempunyai contoh keempat. Tentukan hasil bagi dan sisa jika X pangkat 5 min X pangkat 3 plus X plus 10 misalkan. Dibagi misalkan adalah 3x, kalau tadi itu min 4, sekarang misalkan ini adalah plus 6 misalkan begitu ya. Jawab begitu, kita buat bagan Horner. Nah ini penting bagan Horner ini, karena ini berderajat 5, maka nanti ini ada 6 unsur. Maka ini itu bisa diubah menjadi X pangkat 5. X pangkatnya 4 enggak ada, berarti 0x pangkat 4. X pangkat 3-nya ada, berarti X pangkat 3. Pangkat 2-nya enggak ada, berarti 0x kuadrat. Pangkat 1-nya berarti ini adalah X plus 10. Nah, karena ini berderajat 5, maka nanti ini unsurnya ada 6. Gitu ya. Saya tulis, yang pertama koefisien X pangkat 5 ada 1. Koefisien X pangkat 4 adalah 0. Koefisien X pangkat 3 adalah min 1. Koefisien X kuadrat adalah 0. Koefisien X adalah 1. Konstantanya adalah 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena berderajat 5, ini butuh 6 unsur. Ini ditambah. Nah, karena pembaginya 3x plus 6, maka pembaginya ini di sini posisinya adalah min 2. Kalau 3x plus 6, ini min 2. Kalau ini tadi, kalau 2x min 4, ini 2. Renungkan. Nah, ini ada pula renungkan. Kalau ini 2x min 4, maka di sini 2. Nah, kalau di sini 3x plus 6, berarti di sini itu min 2. Nah, sama dengan tadi, ini turun. Min 2 dikalikan 1, itu min 2. Masuk ke sini, ini min 2. Kemudian ditambah, 0 dikalikan min 2, min 2. Untuk mendapatkan unsur di sini, maka min 2 dikalikan min 2 ada 4. Untuk mendapatkan unsur di bawahnya ditambah, min 1 tambah 4 ada 3. Untuk mendapatkan unsur di sini, min 2 kalikan 3 adalah min 6. Nah, gitu. Untuk mendapatkan unsur di bawahnya, tinggal nambah, kan tambah. 0 tambah min 6 adalah min 6. Untuk mendapatkan unsur di sini, min 2 kalikan min 6 ada 12. Positif, min 2 kali min 6, 12 positif sini. Untuk mendapatkan unsur di bawahnya, 1 tambah 12 itu adalah 13. Untuk mendapatkan unsur di sini, min 2 dikalikan 13, min 26. Ditambah 10 tambah min 26 mendapatkan unsur yang terakhir ini adalah min 16. Nah, ini sudah bisa disimpulkan. Ini posisinya sisa. Ini sisa. Nah, ini adalah posisinya hasil bagi. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Karena ada 5 unsur, berarti hasil baginya berderajat 4. Nah, maka bisa ditulis yang pertama, hasil bagi itu, karena ini ada 5 unsur, maka berderajat 4. 1x pangkat 4, ditulis x pangkat 4. Berikutnya min 2x pangkat 3. Berikutnya plus 3x kuadrat. Berikutnya min 6x. Berikutnya adalah konstanta. Ini konstanta.
Berikutnya adalah sisa yang 1S, ada yang terakhir, min 16. Nah, 4 contoh inilah saya yakin kalian bisa menyimpulkan bagaimana cara membagi suku banyak itu dengan bagan corner. Ya, agar kalian lebih memahami apa yang saya sampaikan hari ini, maka akan saya berikan latihan. Ini latihannya. Latihannya seperti ini. Yang nomor 1, silakan kalian menggunakan dengan porogabet atau cara bersusun. Nah, kemudian nomor 2 dengan menggunakan cara corner yang barusan saya jelaskan. Ya, itu saja. Silakan koreksi apa yang saya jelaskan hari ini, mungkin ada salah tulis atau salah jumlah, silakan disampaikan ke saya. Dan semoga apa yang saya sampaikan hari ini pada video ini bermanfaat buat kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.